Salam, selamat malam bagi kita semua, pemuda remaja serta pembina remaja bersama Bapak Pendeta Altobelli yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah remaja Jemaat Gemim Yudea Pal 2 dirangkaikan dengan perpisahan Bapak Pendeta Altobelli Sumlang STH akan segera kita mulaikan. Untuk itu, pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menaikkan ucapan syukur karena atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita boleh sama-sama lagi terhimpun di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, mengatasnamakan Komisi Pelayanan Remaja menyampaikan kepada kita semua, menyampaikan selamat datang kepada kita dan selamat kita mengikuti ibadah di malam hari ini. Dan sebagai informasi, yang melayani ibadah kita di malam hari ini adalah yang terkasih Bapak Pendeta Altobelli Sumlang STH. Saatnya kita masuk dalam ibadah. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri dan kita akan jemput Kadim. Kita angkat pujian, pujilah Dia, pujilah Dia. Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu. Maha pengasih, maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu baik dan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Di saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah, biarlah apa yang sebentar kami akan lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Memberkati hamba firman-Mu, biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini, agar sebentar hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah sebentar firman itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ibadah kami di malam hari ini, dari permulaan pertengahan hingga berakhir, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara persekutuan remaja Jemaat Gemim Yudea Pal 2, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan duduk. Mari kita mengangkat nyanyian indahnya saat yang teduh.
Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, di malam hari ini kami semua, baik remaja maupun komisi dan pembina remaja, kembali ada dalam persekutuan denganmu yang kudus di malam hari ini, yang juga kami hendak membawa kehidupan kami di hadapan-Mu, yang kami sadari ada hal-hal perilaku kami ataupun tutur kata kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apakah itu kami tunjukkan, kami lakukan terhadap orang tua kami, terhadap kakak atau adik kami, terhadap teman-teman kami. Apapun itu bentuknya ya Tuhan, yang ketika itu tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu, maka tentu itu adalah sebuah kesalahan dosa yang telah kami perbuat. Saat ini Tuhan, ketika kembali kami ada kesempatan untuk memohon belas kasih-Mu, kami pun memohon belas kasih-Mu Tuhan lewat pengampunan-Mu bagi kami yang berdosa ini. Dan biarlah lewat pengampunan-Mu, kami semua akan terus berusaha untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa kami. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyi Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kembali kita berdoa untuk pemberitaan firman. Bapa kami yang di surga, kembali di saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi kami semua dengan hikmat-Mu,
kuasailah kami, dan biarlah Engkau juga yang akan membuat kami semua mengerti akan maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami semua, kami umat-Mu telah sedia untuk menyambut dan mendengarkannya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kembali kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang keempat, Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sampai di sana firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita menyambut dengan menyanyi firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Saudara-saudara, remaja pembina dan juga komisi remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Torang bersyukur bersama karena di malam hari ini torang kembali boleh baku dapa sebagai satu persekutuan remaja yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal II ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara-saudara diajak oleh teman atau mungkin oleh papa atau mama atau kakak atau adik atau siapa atau pacar? Kita yakin pasti pernah kan diajak ke mall ke atau diajak ke pantai. Mar juga orang pi pantai besok. Nah, biasanya saudara-saudara respon itu apa kalau dapat ajakan dari teman atau dari siapa saja? Pasti responnya berbeda-beda kan? Tergantung mau ajak di mana dulu ini kan?
Kalau mau ajak ke tempat yang menyenangkan atau yang kita suka, pasti 100% semua akan iko kan? Semua mau iyo. Mar kalau ke tempat yang kita ndak suka, atau mungkin terlalu jauh, atau mungkin siksa tu tanpa mau pergi, mungkin orang dua-dua hati, dua-dua jalan kan? Ragu-ragu. Mau iko, mau pergi atau ndak? Mau iyo atau nyanda? Namun saudara-saudara, dalam bacaan kita di saat ini, atau bacaan ini juga yang menjadi bahan bacaan renungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Menarik, 4 orang ini yang ketika Yesus panggil, kan? Yesus ajak, marjo, iko pa kita. Ngoni kita mau kasih jadi penjala manusia. Menariknya apa? Dorang perespon apa? Torang baca tadi. Dorang perespon atau dorang pereaksi apa? Ada yang menolak? Ada yang bilang begini, tani mau iko, nintau mau pi mana le? Tani mau iko, nintau apa nih penjala manusia? Lebih kita sekarang, penjala ikan. Atau mungkin ada yang bilang, tunggu, kita mau pi batanya dulu patape papa. Atau tunggu, kita peme itu hanya nak kasih no. Atau tunggu nih, minggu depan juga. Atau bulan depan jo. Pas engkau berbalik ulang, kita semua iko gomang. Mar, torang pembacaan tadi nyandak seperti itu kan? Ini 4 orang ini di sini dicatat dorang perespon, dorang pereaksi, waktu Tuhan Yesus ada panggil, waktu Tuhan Yesus ada ajak pada orang, marjo, iko pa kita. Kita mau baking ngoni jadi penjala manusia. Dorang perespon, dorang pereaksi tadi, dicatat ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi dorang kata ini ketika Yesus ajak iko, kong kita mau kasih tugas pangoni, ini mau jadi penjala manusia kan berarti tugas toh for dorang. Dikatakan tadi segera. Dorang segera mengikuti dia. Jadi nyandak berpikir panjang kalau orang bahasa Manado mau bilang kan. Dorang nyandak timbang-timbang. Aduh, kong dang. Kira-kira kir-kir kalau kita mau iko pada dia, mau dapat apa kita? Sementara di sini Tuhan Yesus nyandak bilang bahwa ngoni mau iko pa kita mau kasih ini. Kita mau baking ngoni jadi penjala manusia, ngoni nanti kita mau kasih ini. Nah, ada iming-iming kan? Nyandak kan? Tadi kan? Tuhan Yesus bilang begitu. Nah biasanya orang lengkali supaya menarik. Ini torang mau ajak ini orang kan? Supaya ini torang petamang mau suka iko, lengkali torang jaga kasih iming-iming kan? Marjo kuah. Di sana itu odo. Atau marjo kuah. Nanti kita bayar akan ngapede oto. Marjo kuah. Nganape doi gojek kita bayar. Lengkali torang begitu. Yesus di sini pak ini 4 orang ini nyandak begitu kan? Dia nyandak bilang kalau ngoni mau iko, napa ngoni pe
kita mau kasih. Nyanda kan? Kalau ngoni mau suka kita mau baking ngoni jadi penjala manusia, aman. Ngoni kita mau kasih rumah, ngoni kita mau kasih, ya kalau di zaman dulu belum ada oto kan, kita mau kasih keledai. Nyanda. Yesus nyanda bilang begitu. Tetapi dorang perespon, dorang pereaksi, segera mengikuti dia. Mungkin kalau orang mau membayangkan, kalau orang mau menghayal sedikit itu kejadian itu di saat ini. Jadi ketika Yesus bilang, Simon, Andreas, mari joko iko pa kita. Oh iya, kita semua iko. Mari menjo Simon, Andreas menjo. Mungkin begitu kalau orang mau membayangkan kan. Sehingga orang nyanda, tunggu dulu. Mau ke mana orang ini? Kok nggak mau jamin kita kalau di sini rupa dorang Yakobus nggak mau jamin tapi papa ini kita mesti tinggal. Nggak mau jamin tapi keluarga. Tidak. Tetapi dorang segera mengikuti dia dan mau mengemban tugas yang nanti Tuhan mau kasih pada orang, yaitu mau jadi penjala manusia. Ini bukan tugas gampang ini. Bukan tugas yang ringan, mudah. Tetapi tugas yang tidak mudah. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Berefleksi dari bacaan kita di saat ini. Tentu orang semua di sini bukan lagi mau dipanggil atau mau diajak untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tidak lagi kan? Karena orang semua di sini sejak dari kecil orang dikatakan sebagai murid atau pengikut Tuhan Yesus. Tetapi mau berefleksi dari bacaan kita saat ini ialah sebagaimana keempat orang ini, dorang tanpa mempertimbangkan, tanpa pikir-pikir panjang, untuk mengatakan ya dan mau ikut Tuhan Yesus, mau menjadi pengikut dan murid dia, maka kita juga di zaman kini, torang juga di zaman now ini, mau dikatakan kepada kita, sudah sampai di manakah torang komitmen dalam mengikuti dia? Atau sampai kapankah torang akan berkomitmen, torang akan taat, torang akan tetap setia, ya, pada panggilan dan mengikuti dia. Meskipun ke depan sama dengan ini 4 orang ini, ke depan torang belum tahu seperti apa yang mau terjadi pada saudara-saudara kehidupan. 5-10 tahun depan dan seterusnya, secara persis saudara-saudara belum tahu seperti apa kita hidup ini. Kalau kita mau tetap ikut dia, kalau kita mau tetap menjadi murid dia. Tetapi orang belajar dari 4 orang ini, dorang tidak seperti itu. Dorangnya tidak sama dengan itu, dorang berpikiran. Kira-kira tamu ikut pada dia 10 tahun depan kita mau dapat apa? Kira-kira Simon mungkin berpikir, kira-kira kalau kita ikut sekarang 20 tahun depan menjadi apa kita? Mau jadi pemimpin kah? Ya tidak seperti itu kan? Tetapi sebagaimana 4 orang ini, tunjukkan dulu kepada dia bahwa bahwa saudara-saudara mau tetap mengikuti dia, mau tetap menjadi murid dia. Soal ke depan itu urusannya Tuhan. Soal masa depan itu soalnya Tuhan. Soal mau jadi apa orang kehidupan ke depan itu nanti Tuhan tahu. Yang penting sekarang torang tunjukkan dulu, torang kasih lihat dulu pada Tuhan bahwa torang mau sungguh-sungguh ikut pada dia.
bahwa torang mau sungguh-sungguh jadi murid Kristus, bahwa torang mau sungguh-sungguh untuk tetap mengikuti Dia dengan taat dan setia. Itu dulu yang torang tunjukkan di hadapan Tuhan. Sebagaimana 4 orang ini. Itu yang pertama-tama dorang tunjukkan ketika Tuhan Yesus panggil, ajak pada orang, ikut aku. Itu yang dorang tunjukkan. Ya, marjodang, torang bajalang, torang ikut pada Dia. Itu yang dorang tunjukkan di saat itu. Selanjutnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan kita di saat ini, sebenarnya Yesus juga sedang dan sementara mempersiapkan satu proyek, satu misi masa depan, yaitu proyek atau misi pekabaran Injil. Sehingga Dia katakan kepada dorang ampa ini, ngoni kita mau kasih jadi penjala manusia. Satu proyek, satu misi untuk pekabaran Injil, untuk menjala manusia. Suatu tugas yang tidak mudah, suatu tugas yang tidak gampang, tetapi sesungguhnya berat. Nah, tentu ini juga ketika torang, saudara-saudara telah menyatakan dan mau mengikut Dia, menjadi murid Dia, maka tentu ini juga menjadi tugas torang semua di masa kini, yaitu pekabaran Injil, yaitu menjala manusia. Siapa ini manusia ini? Siapa saja tentu kan? Siapa saja? Mari torang jala. Dalam pengertian ialah di zaman kita kini, baik mereka yang belum mengenal Kristus maupun mungkin mereka yang telah mengenal Kristus tetapi yang belum sungguh-sungguh menunjukkan iman, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Mari torang jala kembali dorang semua. Apakah itu teman-teman kita? Apakah itu saudara-saudara kita? Siapa saja? Mari torang ajak kembali. Mari torang panggil ulang pada orang untuk kembali benar-benar sungguh-sungguh dalam mengikuti Dia. Torang tahu bersama bahwa mengikut Dia atau menjadi murid Kristus itu tentu tidak gampang, tidak mudah. Torang semua diberi tugas, kalau di Matius pasal 28, untuk menjadikan semua bangsa muridku kan? Ini bukan tugas yang gampang, ini bukan tugas yang mudah. Kalau dalam bacaan sini torang semua diberi tugas untuk menjala manusia, ini juga bukan tugas yang gampang, ini juga bukan tugas yang mudah. Mungkin saudara-saudara akan mengatakan, kita masih remaja, kita belum boleh, kita belum bisa, kita masih kecili. Tetapi ada banyak cara yang bisa torang tunjukkan sebagai bagian dari torang mau menjala manusia kan? Sebagai bagian dari torang mau mengatakan tentang Yesus yang baik itu dan juru selamat. Apakah lewat perilaku torang? Apakah lewat tutur kata torang? Apakah lewat kehidupan sehari-hari kita yang torang tunjukkan, yang torang nampakkan, yang torang kasih lihat? Itu adalah bagian dari torang menjadi alat kesaksian Tuhan. Itu adalah bagian dari torang
mengabarkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, saudara-saudara kita akan melihat orang dan orang akan mengatakan, oh itu kutik orang Kristen. Nah, mantap tuh kalau orang bilang begitu. Mar kalau orang bilang, ya begitu dang tuh orang Kristen, ya sama DP kata kan. Mar DP penekanan lain, sehingga DP arti juga lain kan. Begitu ketuk orang Kristen, ya begitu dang orang Kristen. Karena dorang ada lia patorang, karena dorang ada lia apa yang torang baking sehari-hari, karena dorang lia apa yang torang tunjukkan dalam kehidupan bersama dengan dorang. Dan kita yakini itu adalah bagian dari torang menjadi penjala manusia. Itu adalah bagian dari torang mengabarkan tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Memang banyak tantangan, banyak hal yang harus dikalahkan untuk remaja-remaja di zaman kini. Untuk menjadi alat kesaksian, untuk tetap mempertahankan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Di masa kini luar biasa tantangan, luar biasa godaan. Tetapi mari, ketika torang sudah menyatakan diri untuk menjadi murid Kristus, maka torang juga menyatakan diri untuk mengabarkan tentang Dia, untuk menjala manusia. Kiranya Tuhan memberkati torang semua dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saat ini torang akan mempersembahkan persembahan kita. Mari dengan syukur dan sukacita kita akan memberi sambil torang menyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang sungguh baik bagi kami semua. Kasih dan setia-Mu itulah yang memelihara perjalanan kehidupan kami, sehingga kami pun mulai melewati waktu demi waktu,
apapun kenyataan kehidupan, keadaan dan kondisi kami. Kami percaya bahwa kami semua ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Sehingga kami semua dengan rasa sukacita kembali ada terkumpul di tempat ini, beribadah bersama. Di dalamnya ya Tuhan, kami telah mendengarkan satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama itu akan terus menjadi pegangan, bagian dalam kehidupan kami, ketika kami mau terus taat dan setia mengikut Engkau menjadi murid-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam persekutuan kami ini pun, kami dengan rasa syukur atas segala apa yang telah Engkau berikan bagi kami, maka salah satu wujud syukur kami mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkatinya ya Tuhan, sehingga persembahan kami ini pun boleh memuliakan nama-Mu, boleh dipakai, dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa untuk persekutuan remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II. Engkau senantiasa yang akan menyertai, Engkau senantiasa yang akan bersama-sama lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap pelayanan persekutuan program dari remaja. Meskipun Tuhan di saat ini, di waktu-waktu ini, dengan adanya pandemi COVID ini, dengan berbagai hal kehidupan kami dibatasi, namun kami tetap dengan sukacita mau terus terlibat aktif di dalam pelayanan dan persekutuan remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II. Biarlah apa yang kami lakukan hingga di saat ini, semua ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan persekutuan remaja ini boleh terus memuliakan nama-Mu, menjadi alat Tuhan untuk banyak hal. Komisi bersama-sama dengan pembina remaja, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang akan memampukan mereka dan terus menolong ketika mereka akan menunaikan dan melanjutkan tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang beribadah bersama kepada-Mu di malam hari ini. Berkatilah kehidupan kami, baik pembina maupun remaja di masa muda mereka. Biarlah Tuhan mereka mengisi hari-hari kehidupan di masa muda mereka ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan mereka akan terus menjaga jati diri, kehidupan sebagai seorang anak muda Kristen di tengah-tengah dunia zaman modern saat ini. Biarlah mereka juga akan terus mengasihi orang tua mereka, bahkan sesama mereka. Masa depan mereka biarlah ada dalam rancangan Tuhan. Rancangkanlah yang terbaik bagi masa depan anak-anak kami ini Tuhan. Dan kami hanya meletakkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu untuk kehidupan mereka. Semua pembina di dalam sukacita mereka terus mendampingi anak-anak remaja kami ini. Kami percaya bahwa setiap apa yang mereka lakukan, jerih payah mereka, itu tidak akan sia-sia di mata-Mu Tuhan. Kami juga teringat orang tua mereka masing-masing yang terus dengan cinta kasih memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka ini. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah kehidupan, mata pencaharian, sehingga mereka, keluarga-keluarga kami masing-masing pun boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di saat ini pun kami terus memohon kepada-Mu untuk keadaan kami, kondisi kami yang hingga di saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID ini.
Tuhan tolong kami untuk bisa melewati dan menghadapinya. Tuhan tolong juga pemerintah, pakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga kami boleh melewati bersama akan keadaan dan kondisi yang tidak mudah ini. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami di malam hari ini, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita menyanyi bersama Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, akan senantiasa menyertai saudara-saudara, kini dan sampai Maranatha. Amin. 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 Mari kembali kita satu dalam doa. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan surga, kudus-kudusnya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami di malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu, pada saat ini berdoa buat hamba firman-Mu yang telah membentangkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta Altobelli Sumlang. Biarlah kekuatan kesehatan boleh menjadi bagian dari kehidupan Bapak Pendeta, dan biarlah apapun yang menjadi harapan, kerinduan Bapak Pendeta diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga keluarga Sumlang Karundeng, istri bersama anak-anak. Biarlah juga kekuatan kesehatan menjadi bagian dari kehidupan keluarga Bapak Pendeta Altobelli. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai kami tiba di tempat ini. Penyertaan Tuhan itu pula menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh ditibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat yang berasal daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilahkan dulu. Terpuji nama Tuhan, karena ibadah kita di malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu, biarlah kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam acara selanjutnya. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Altobelli Sumlang untuk memberikan pesan dan kesan selama bersama dengan kami pemuda remaja Gemim Yudea PAL 2. Dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Komisi Remaja, Ibu Penatua, bersama-sama dengan semua remaja dan pembina Jemaat Gemim Yudea PAL 2
yang di malam hari ini ada di tempat ini dan beribadah bersama. Tentu secara pribadi puji dan syukur saya harus persembahkan kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang boleh memampukan dan menyertai saya selama berada di Jemaat Gemim Yudea Pal II ini, bahkan boleh mengambil bagian dan terlibat dalam pelayanan khususnya yang ada di Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II. Karena tanpa pertolongan daripada Tuhan, kita percaya orang tidak bisa berbuat lebih, orang tidak bisa berbuat banyak dalam banyak hal, termasuk dalam pelayanan. Sehingga kesan bagi persekutuan remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II tentu bagi saya pribadi mendapat kesan yang sangat baik, oleh karena remaja-remaja yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal II ini pertama-tama rajin beribadah dan selalu ada bahkan terlibat dalam setiap pelayanan, persekutuan, bahkan program, baik remaja jemaat, wilayah maupun sinode. Walaupun secara jumlah, kalau kata komisi cuma sedikit untuk anggota remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II, tetapi sangat aktif. Hampir semua selalu terlibat dalam pelayanan dan program-program remaja, baik jemaat, wilayah maupun sinode. Sehingga luar biasa apa yang ditunjukkan oleh remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II. Sedikit bukan berarti tidak bisa memberikan dampak, kan? Tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi walaupun sedikit, kalau orang kompak, itu lebih bagus daripada banyak tapi pisah-pisah, tapi picah-picah. Sama seperti yang ditunjukkan oleh remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II. Sehingga kiranya ini boleh tetap dipertahankan dan tetap mau berjalan bersama, bertumbuh, berkembang bersama demi atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentu saya secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada komisi lewat Ketua Ibu Penatua Franita yang selalu memberi kesempatan untuk juga mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di remaja Jemaat Gemim Yudea Pal II ini. Tentu juga terima kasih banyak kepada pembina dan semua remaja yang ada di Jemaat Gemim Yudea Pal II ini untuk selama ini torang ada dan torang bersama-sama dalam setiap kesempatan, dalam setiap acara dan sebagainya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk apa yang sudah boleh torang bina bahkan torang beri selama ini. Dan paling terakhir
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, baik di mata ataupun di telinga saudara-saudara maupun juga pembina dan komisi dari saya atau juga bersama-sama dengan keluarga saya. Sekali lagi kami mohon maaf dan kiranya apa yang kurang berkenan itu menjadi pengalaman bersama, kan? Bahwa ternyata kalau seperti itu kurang baik di mata orang lain, kan? Hingga hal itu tidak akan dilakukan oleh orang semua. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan Tuhan memberkati orang semua dalam kerja pelayanan esok dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan pesan dan kesan selama bersama dengan kami pemuda remaja remaja Gemim Yudea PAL 2. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Komisi Remaja. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan saya mengundang teman-teman komisi yang boleh hadir di saat ini untuk ke depan dan diundang kembali yang terkasih Pak Pendeta Alto Belly. Ada bingkisan kasih dari kami di malam hari ini atas pelayanan dari Bapak Pendeta Alto. Kalau untuk pelayanan terampai periode ini selama 4 tahun berarti. Terima kasih banyak juga selalu mendukung kami, selalu mendoakan kami, selalu dikejutkan oleh kami pagi-pagi benar karena ada beberapa kegiatan. Orang telepon Pak Bapak Pendeta untuk mengutus kami, mendoakan kami dalam perjalanan dan selalu bersedia walaupun pagi-pagi benar dihubungi itu sesuatu yang luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi kami. Sekali lagi atas nama Komisi Remaja Jemaat Gemim Yudea PAL 2, pembina remaja, adik-adik remaja yang selalu bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kami percaya orang pasti akan saling menguatkan toh, walaupun Pak Pendeta sudah berpindah jemaat. Tapi karena masih di wilayah yang baku dekat, kalau baku dapat dengan orang pasti akan menyapa. Kalaupun juga ada yang mungkin dilihat kurang baik, Pak Pendeta juga boleh menegur kami sebagai pembina ataupun juga sebagai adik-adik remaja. Sekali lagi diundang teman-teman komisi dan juga Bapak Pendeta Alto untuk ke depan. Ada bingkisan kasih yang terakhir karena mau tunggu Natal ya. Ternyata Pak Pendeta September mesti harus berpisah dengan torang. Diundang untuk bisa ke depan juga teman-teman komisi. Kita akan menyerahkan bingkisan kasih kepada Bapak Pendeta Alto Belly.
Dan juga atas nama Komisi Remaja Jemaat Yuda Pal 2 mengucapkan banyak terima kasih buat kita semua yang boleh hadir beribadah di malam hari ini. Teman-teman pembina remaja, adik-adik remaja, terima kasih banyak karena di malam hari ini orang semua boleh mengantar Pak Pendeta untuk berpindah jemaat. Terima kasih juga buat Kak Regi yang selalu setia bersama-sama dengan remaja menjadi tim multimedia di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Alto yang boleh berbagi firman dengan kami. Kiranya diberkati terus oleh Tuhan Yesus bersama dengan keluarga Sumblang Karundeng. Dan terakhir bagi orang semua jangan dulu pulang. Ada makanan kecil yang akan dibagikan bagi kita semua, dan selamat menikmati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati orang semua.